Hai adik-adik, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan mencoba mengerjakan soal tentang sudut dan garis sejajar untuk adik-adik di kelas 7. Soalnya kakak ambil dari buku Erlangga latihan 10. Nah, kita mulai ya. Nomor 1. Diberikan gambar seperti itu. Lalu diketahui bahwa sudut A sama dengan sudut A2 sama dengan 75 derajat yang sebelah sini ya. Tentukan besar sudut-sudut berikut, yaitu sudut B3 untuk yang A. Sudut B3 itu ada di sebelah sini, dan adik-adik lihat sudut A2 dan sudut B3 adalah sudut luar sepihak. Jadi, kita sudah tahu dari konsep yang sudah kakak ajarkan di video yang lainnya, yaitu kalau pasangan sudut luar sepihak jumlahnya adalah 180 derajat. Jadi bisa kakak sebut di sini sudut A2 ditambah dengan sudut B3 sama dengan 180 derajat. Nah, sudut A2-nya adalah 75 derajat ditambah sudut B3 sama dengan 180 derajat. Jadi sudut B3 sama dengan 180 derajat dikurangi 75 derajat ya. Jadi sudut B3-nya sama dengan 105 derajat. Begitu ya. Nah, untuk yang B sudut A4. Nah, adik-adik perhatikan sudut A4 itu di sini yang merupakan sudut saling bertolak belakang dengan sudut A2. Jadi, sudut A4, kakak bisa sebutkan sini, sudut A4 itu sama dengan sudut A2, yaitu 75 derajat. Nah, kemudian yang C, yang ditanya adalah sudut B1. Nah, adik-adik perhatikan, di sini sudut B1 itu juga sudut yang saling bertolak belakang dengan sudut B3. Sedangkan sudut B3 tadi kita sudah temukan yaitu besarnya 105 derajat. Jadi di sini kakak bisa sebutkan bahwa sudut B3 itu sama dengan sudut B1 sama dengan 105 derajat. Gampang ya? Oke, kita lanjut sekarang adalah soal nomor 2. Nah, untuk nomor 2, gambarnya seperti itu. Ya. Nah, kita lihat bahwa di situ diberikan bahwa garis AF sejajar dengan garis KH. Lalu besar sudut ABC sama dengan 58 dan besar sudut BDE di sini itu 144 derajat. Kita diminta menentukan besar sudut-sudut. Yang A adalah sudut KGJ. Sudut KGJ itu ada di sini. KGJ. Jadi sudutnya adalah yang ini ya. Nah, kalau adik-adik perhatikan, sudut KGJ ini adalah sehadap dengan sudut ini. Ya, ini garis yang sejajar dengan ini dan dipotong oleh garis yang ini menyebabkan sudut KGJ sehadap dengan sudut BDG. Kita tulis di sini ya. Sudut KGJ itu sama dengan sudut BDG. Kenapa? Karena dia sehadap. Nah, sudut BDG ini kalau dijumlah dengan 144 derajat itu menjadi 180 derajat karena garisnya ini lurus. Ya. Jadi kakak bisa bilang ini sudut BDG ditambah dengan sudut BDE itu sama dengan 180 derajat. Jadi sudut BDG ditambah dengan 144 derajat sama dengan 180 derajat. Jadi sudut BDG-nya sama dengan 180 derajat dikurangi 144 derajat. Jadi sudut BDG
kita dapat temukan yaitu ya 36 derajat. Nah, jadi kita bisa tulis di sini sudut KGJ itu sama dengan sudut BDG sama dengan 36 derajat. Nah, sekarang yang B. Sudut JGI. Sudut JGI itu yang mana? Yang ini ya. Sudut JGI. Jadi yang ini sudutnya. Nah, adik-adik perhatikan sudut JGI ini adalah saling bertolak belakang dengan sudut BGD. Sama ya. Nah, sedangkan sudut BGD ini ya. Ini adalah salah satu sudut dalam segitiga. Kita bisa lihat, kita tuliskan dulu sudut-sudut dalam segitiganya ya. Yang ini adalah 58 derajat. Kenapa? Karena dia bertolak belakang dengan sudut yang diketahui. Lalu kemudian sudut yang BDG kita sudah cari yaitu besarnya 36 derajat. Nah, seperti yang adik-adik sudah ketahui bahwa sudut dalam segitiga ini jumlahnya pasti 180 derajat ya. Jadi kakak bisa bilang di sini, kakak tuliskan sini ya, JGI, sudut JGI ditambah dengan 58 derajat ditambah dengan 36 derajat itu sama dengan 180 derajat. Sudut JGI ditambah berapa ini? 58 ditambah 36 adalah 94 ya. Itu sama dengan 180 derajat. Jadi sudut JGI itu sama dengan 180 derajat dikurangi 94 derajat. Jadi sudut JGI sama dengan ya 86 derajat. Nah, ketemu. Mudah ya? Oke. Kita lanjut berikutnya. Nah, untuk nomor 3 diberikan gambar seperti itu, yaitu gambar jajar genjang. Lalu kita diminta untuk menentukan besar sudut. Yang pertama adalah sudut ABC. Sudut ABC adalah di sini ya, sudut ABC. Yaitu sudut ini. Ya. Nah, kalau adik-adik perhatikan sudut ABC ini adalah merupakan sudut dalam sepihak dengan sudut yang kakak beri tanda ini. Ya, karena ini garis jajarnya, lalu garis yang memotongnya ini adalah ini, maka di sini adalah dalam sepihak. Nah, karena sudutnya saling dalam sepihak, maka jumlah semuanya ini adalah harusnya 180 derajat. Jadi kakak bisa tulis di sini ya, bahwa 45 derajat ditambah 26 derajat ditambah 29 derajat ditambah sudut EBC sama dengan 180 derajat. Nah, jadi ini berapa ya? Ini kan 671 ditambah 29, jadi sama dengan 100 derajat ya. Nah, jadi kakak bisa tulis ini 100 derajat ditambah sudut EBC sama dengan 180 derajat. Jadi sudut EBC sama dengan 180 derajat dikurangi 100 derajat, yaitu sama dengan 80 derajat. Kakak tulis di sini dulu ya, 80 derajat. Nah, karena yang tanya sudut ABC semuanya, ya, jadi kakak tulis ini adalah sudut ABC sama dengan 80 derajat ditambah 29 derajat. Jadi sama dengan 109 derajat. Gitu ya. Nah, yang B,
kita harus menentukan sudut EBC. Nah, sudut EBC-nya sudah kita cari tadi. Jadi kita langsung sebut saja di sini ya, sudut EBC adalah ini ya. Sudut EBC adalah 80 derajat. Kita sudah cari tadi ya. Nah, kita langsung yang nomor C, sudut BDC. Sudut BDC adalah sudut ini, BDC yang ini. Kakak beri tanda ya. Kalau adik-adik perhatikan, sudut BDC ini adalah merupakan sudut dalam berseberangan dengan sudut 29. Nah, jadi kalau dalam berseberangan berarti mereka besarnya sama. Jadi kakak bisa langsung tulis di sini yang C, sudut BDC itu sama dengan sudut yang diketahui yaitu sudut ABE. Yaitu sama dengan 29 derajat. Gampang ya? Nah, kemudian yang nomor D yaitu sudut ADB yang kita suruh diminta untuk menentukan. Sudut ADB itu yang mana ya? ADB. Oh, yang sebelah sini. Nah, sudut yang ini kakak kasih garis 2 ya. Itu adalah merupakan sudut dalam berseberangan dengan sudut ini. Garisnya 2 juga ya. Jadi kita bisa juga langsung tuliskan di sini bahwa sudut ADB itu sama dengan sudut EBC. Yaitu sama dengan 80 derajat. Kalau mau ditulis alasannya lebih bagus ya. Karena apa? Karena dalam berseberangan. Nanti adik-adik bisa lengkapi sendiri ya. Alasannya, sebaiknya ditulis. Nah, sudah jelas ya? Kemudian berikutnya adalah soal nomor 4. Nah, nomor 4 seperti itu. Kelihatannya gambarnya agak rumit, tapi nanti penyelesaiannya pasti mudah. Nah, kita perlu tahu dulu yang diminta ya. Pada gambar di atas, diketahui bahwa garis PR itu yang mana ini? PR sejajar dengan garis TV. Besar sudut RQS 57 derajat nih ya. Sedangkan besar sudut SUV yang ini 41 derajat. Kemudian kita diminta tentukan besar sudut refleks QSU. Ini ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini memang agak rumit, tapi kalau kita buat satu garis bantu di sini, coba kita lihat ya. Kita buat garis bantu di sini. Semoga lurus. Ya. Nah, seperti ini garis bantu sejajar dengan garis PR dan garis TV. Nah, kalau seperti ini kita bisa lihat bahwa sudut 5, kita beri nama dulu ya ini ya biar kita tahu ini ada sudut apa ya? M. Ini sudut P misalnya sebelah sini ya. Yang sebelah sini sudut M, sudut P. Ya. Nah, sudut M ini ternyata hubungannya adalah dalam sepihak dengan sudut 57 derajat. Jadi, kakak bisa tulis di sini bahwa sudut 57 derajat ditambah M itu sama dengan 180 derajat. Jadi, kita bisa tentukan di sini bahwa M-nya berapa ya? 180 derajat dikurangi 57 derajat. Jadi M besarnya adalah 123 derajat. Ya. Nah, sedangkan sudut P di sini hubungannya adalah dalam sepihak juga tapi dengan sudut 41 derajat. Jadi kakak juga bisa tuliskan di sini bahwa 41 derajat ditambah dengan sudut P itu sama dengan 180 derajat. Jadi P-nya adalah 180 derajat dikurangi 41 derajat. Ya, sama dengan berapa? 139 derajat.
Nah, sudut refleks ini adalah P ditambah sudut M. Jadi kakak bisa tulis ini ya. Jadi sudut P ditambah sudut M itu sama dengan 139 ditambah 123 derajat. Jadi sama dengan sudut P ditambah sudut M, jadi sama dengan 262 derajat. Jadi ini jawabnya ya. Jadi sudut refleks QSU itu sama dengan 262 derajat. Seperti itu. Mudah ya? Oke. Nah, untuk nomor 5 diberikan gambar seperti itu. Diberikan juga sudut-sudut yang sudah diketahui ya. Yaitu sudut K 42 derajat, sudut P 82 derajat, dan sudut M 58 derajat. Nah, kemudian untuk nomor A, kita diminta untuk menentukan besar sudut KLQ. Sudut KLQ adalah ini, KLQ. Kakak beri tanda ya. Nah, kalau adik-adik perhatikan, sudut KLQ ini merupakan sudut dalam sepihak dengan 42 derajat. Jadi mereka kalau dijumlahkan besarnya adalah 180 derajat. Nah, kakak tuliskan di sini ya, jadi ya. Sudut KLQ ditambah 42 derajat sama dengan 180 derajat. Jadi sudut KLQ sama dengan 180 derajat dikurangi 42 derajat sama dengan 38 derajat. Maksud kakak 138 derajat. Ya. Nah, kemudian berikutnya masih nomor A, kita diminta untuk menentukan sudut PQL. Sudut PQL yang di sebelah sini, kakak beri tanda di sini ya. Nah, kalau adik-adik perhatikan, sudut PQL ini juga merupakan pasangan sudut dalam sepihak dengan sudut P. Jadi, kakak bisa tuliskan di sini, sudut PQL ditambah sudut P yaitu 80 derajat itu sama dengan 180 derajat. Jadi sudut PQL sama dengan 180 derajat dikurangi 80 derajat sama dengan 100 derajat. Kakak tulis di sini ya, 100 derajat. Oke. Nah, nomor B, kita diminta menentukan besar sudut RQM. RQM itu yang ini. Nah, ternyata sudut RQM ini merupakan sudut yang saling bertolak belakang dengan sudut PQL. Jadi besarnya mereka sama. Jadi kakak bisa tuliskan untuk nomor B, sudut RQM besarnya adalah sama dengan sudut PQL yaitu 100 derajat. Ya. Masih nomor B, kita diminta menentukan sudut R. Sudut R itu yang ini. Nah, sudut R adalah sudut sehadap dengan sudut P. Jadi besarnya mereka sama juga, ya. Sudut R sama dengan sudut P. Yaitu sama dengan 80 derajat. Udah ya? Nah, masih nomor B, kita diminta juga menentukan besar sudut QMN. Sudut QMN. Nah, sudut QMN ini dengan sudut 58 membentuk sudut lurus yang besarnya 180 derajat. Jadi kakak juga bisa tuliskan di sini bahwa besar sudut QMN ditambah 58 derajat sama dengan 180 derajat. Jadi
sudut QMN sama dengan 180 derajat dikurangi 58 sama dengan 122 derajat. Kakak tulis di sini ya, 122 derajat. Nah, kemudian masih nomor B, kita diminta menentukan juga besar sudut N. Sudut N itu yang ini. Nah, adik-adik perhatikan sudut N ini merupakan sudut sehadap dengan sudut 58. Dia menghadap ke arah yang sama, sana ya. Jadi, kita bisa langsung menentukan di sini bahwa sudut N besarnya sama dengan 58 derajat. Begitu ya. Nah, kemudian nomor C. Kita diminta menentukan jumlah sudut-sudut segi 4 MNRQ. Nah, kita tuliskan di sini sudut MNRQ, sudut besar sudut-sudut segi 4 MNRQ. Kita jumlahkan semuanya ya. Yaitu di sini kan tadi berapa? 58. Lalu di sini 80 dan di sini 100. Gitu ya. Jadi kita bisa tulis sini 100 derajat ditambah 80 derajat ditambah 122 derajat ditambah 58 derajat. Berapa itu semuanya? Kita lihat sini. Ini adalah 180 derajat dan yang ini juga 180 derajat. Jadi jumlahnya mereka adalah 360 derajat. Nah, selesai untuk nomor 5. Kita lanjut nomor 6. Nah, seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar di atas, garis AB sejajar dengan garis DE. Tunggu, kakak ganti dulu pointernya jadi pen. Jika besar sudut ABC sama dengan 26, yaitu yang ini, dan besar sudut CDE sama dengan 132, CDE. Kok di sini tulisnya 140 ya? Oke, kita ikut yang mana nih? Kita ikut yang 132 ya. Nah, jadi ini kakak ganti, ini 132. Salah soal ini. Ya. Tentukan besar sudut BCD. Sudut BCD yang ini. Nah, bagaimana? Gak usah bingung. Sudut BCD ini kita harus membuat garis bantu. Ya. Yang sejajar dengan garis DE dan sejajar dengan garis AB. Kita buat garis di sini ya. Nah, seperti itu. Anggap ini sejajar ya. Nah, seperti ini. Nah, maka garis ini membagi dua sudut BCD ini menjadi dua bagian, yaitu bagian yang pertama lalu bagian yang kedua di sini. Gitu ya. Nah, bagian yang pertama ini kalau adik-adik perhatikan merupakan pasangan sudut dalam sepihak dengan 132 derajat. Nah, jadi kakak bisa tuliskan di sini sudut ini adalah 180 derajat dikurangi 132 sama dengan sudut 1, yaitu sama dengan, jadi 180 derajat dikurangi 132 ini berapa? 48 derajat. Itulah sudut yang pertama. Begitu ya. Nah, kemudian sudut yang kedua ini lebih mudah karena ternyata sudut yang kedua ini merupakan sudut dalam berseberangan dengan sudut 26. Jadi mereka besarnya sama. Jadi kakak bisa tulis langsung di sini adalah sudutnya 26 derajat. Jadi kesimpulannya adalah sudut BCD itu adalah sudut 1 ditambah sudut 2. Jadi sudut BCD sama dengan sudut 1-nya 48 ditambah sudut 2-nya 26.
derajat. Jadi sudut BCD sama dengan 74 derajat. Selesai. Nah, semoga adik-adik sudah menjadi lebih paham ya. Nah, sudah selesai. Jangan lupa subscribe supaya mudah mencari video latihan lainnya. Terima kasih.